والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin, para asatidzah, para orang tua yang kami hormati, khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Nikmat NBDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Ahmad Dasuki, Al-Mukarram Ustaz Ma'ruf, Al-Mukarram Ketua RW 06 Bapak Haji Madani Anwar, dan juga yang baru saja mewakili Bapak Lurah Kelurahan Pondok Kelapa, yakni Ibu Silvi. Mudah-mudahan tahun depan jadi lurah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, lurah mulu. Kita doain mudah-mudahan tahun depan jadi lurah. Ya, di kebun kacang. Al-Mukarram Ustaz Saifuddin, Ustaz Marang Ali, RMK RW 06 Bapak Bisan Pariansa, orang tua kita Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Bandir, juga Ketua DKM Subur Salam Bapak Asnaul Jaya, seluruh pengurus RT dari 1 sampai 12, mohon maaf tidak saya absen satu-satu dan malam, kata baik masih kerupuk udah kering. Juga yang tak lupa kami hormati Bapak Masih Yahya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat berkumpul di gedung Aula RW 06 dalam rangka acara tasyakuran memperingati HUT RI yang ke-79. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini akan menjadi doa buat para pejuang almarhumin daripada pahlawan-pahlawan kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, dan kita yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang kami hormati, sebelum saya melanjutkan apa yang insya Allah saya sampaikan tentang syukuran di menyambut HUT RI ini, yang pertama saya berpesan, tolong barangkali arwahnya diperhatikan lagi tahun depan. Ya kalau bisa dilaminating begitu. Jadi dijatah yang batas dilaminating. Nah kemudian saran saya, nanti yang bacain jangan pembawa acara, langsung serahkan kepada guru kita biar lebih afdal gitu. Kenapa? Karena doa itu lebih cepat disambut oleh Allah bagi mulut-mulut tertentu, bukan sekedar Fatihah. Ya, Fatihah siapapun bisa. Tapi kalau guru kita dulu, Haji Muhammad Yasin, termasuk Ki Munzir Tama,
termasuk Ki Mursidi, beliau sangat keras beliau sampai pembawa acara saja itu kalau beliau pesan jangan baca Fatihah, ya, serahkan kepada pimpinan. Kenapa? Karena Fatihah kita belum tentu lebih baik daripada guru-guru kita, begitu. Jadi maka saya dulu sekian tahun jadi pembawa acara nggak pernah saya lupa baca Fatihah. Ya. Saya tahu beliau, ya, kenapa? Karena mulut yang banyak berzikir kepada Allah itu jauh lebih tajam ketimbang mulut yang jarang buat zikir. Kalau kiai, guru-guru, insya Allah, ya, banyak apa? Banyak zikirnya. Makanya orang-orang tua kita dulu itu nggak pakai ke dokter, dia datang ke rumah guru minta air, ya, cuma diludahin aja itu. Sebenarnya bukan ludahnya, bukan tiupannya, tapi zikirnya itu, dan itu bukan baru. Saya dulu pernah Satsuki saat ini, ketika ada anak main voli, bertanding voli, itu ada guru sampai ngasih amalan, kalau pengen menang baca ini, baca ini. Apa kata saya Yasin? Lagu lu, ya, menang singkong katanya baru diceblokin udah ada singkongnya katanya. Nah, logika masuk nih. Masa orang baru main baca doa manjur? Begitu. Iya, orang yang udah manjur itu amalannya udah rutin, udah wamah, udah wirid. Tuh, yang mulutnya apa? Langsung tuh. Beliau termasuk mulutnya tajam. Ya, saya sih itu termasuk almarhum mulutnya tajam. Waktu mau ziarah ke Keramat Luar Batang, beliau tidur di mobil. Tiba-tiba nih orang salib mobil langsung depan mobil. Beliau kaget, subhanallah. Ya, langsung tuh mobil loyong bentur trotoar. Ini kalau bukan mulutnya tajam nih nggak begini. Jadi saya katakan salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala mulut yang banyak dibaca zikrullah, ya. Makanya mohon maaf ya, bukan berarti doa kita tidak dijabah begitu ya. Tapi doa guru-guru kita yang biasa banyak zikirnya, banyak wiridnya, insya Allah jauh lebih panjang, begitu ya. Jadi yang kedua adalah saya kasih sejarah sedikit. Tadi itu PR Kaum Haji Nawawi itu lebih dulu ya daripada Kaum Haji Abdul Ghani. Kenapa? Kaum Haji Nawawi ini kurun waktunya, jadi dia dari lebih awal. Yang ingat yang tua dulu tuh ada musola panggung dekat Persada dulu, yang sekarang tuh jadi musola juga jadinya. Di apa itu? Di rumah sakit Syahidah. Saya pernah sholat di situ di atas, saya nangis. Ya Allah, ini dulu musola Kaum Haji Nawawi ini almarhum, ya. Panggung dulu, panggung. Ya. Sekarang di atas juga, tuh Allah itu. Jadi tempat kebaikan kembali ke tempat kebaikan lagi. Gitu. Jadi awal dulu zaman yang tua-tua tahu Haji Banjir, kalau ingat ya, Kaum Haji Nawawi bin Nur Ali boleh di Fatihah. Makamnya di belakang itu. Di belakang persis ini ada orang tua saya, ada Kaum Haji Nawawi bin Nur Ali di situ. Jadi tiga berjajar dengan ibu saya. Ya. Jadi penggarap pertama adalah almarhum Haji Nur Ali bin Nawawi bin Nur Ali. Gitu. Dan sebelumnya baru ada santri-santri berikutnya. Ya. Ini sejarah, jangan sampai nanti kita hilang daripada sejarah. Gitu. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya. Terus sekedar mengingatkan saja. Ini alhamdulillah malam ini kita mengadakan acara syukuran, ya. Dan alhamdulillah pakai ada hadrohnya ini. Ada hadrohnya ya. Dulu enggak ya? Enggak ya? Enggak, alhamdulillah tahun ini. Ya ada perkembangan ya. Saya bahkan berharap gitu, bukan hadrohnya saja, anak mudanya juga ada yang diundang juga. Begitu. Kenapa? Karena yang tua ini bakal mati. Bakal mati kan? Bakal mati begitu. Yang muda ini harus terus
buntutin gitu. Maka boleh Pak RW nanti anak mudanya diundang juga, biar tahu nanti generasi berikutnya itu tinggal ngikutin begitu. Nggak tanggung lagi udah. Iya, bila perlu pasang tenda di depan terus. Iya, yang lebih apa? Meriah. Dan 17 Agustus kita syukuran untuk kemerdekaan kita. Jangan pakai sayang-sayang. Ini kan kita kadang-kadang kalau buat kebaikan yang sifatnya agama agak seret begitu ya. Tapi kalau buat hura-hura, wah, jor-joran kita. Iya, berapa juga gua kasih. Yang penting jogetnya lelet. Tuh kan begitu. Iya, sampai topeng monyet aja dilakonin. Iya. Ini. Jadi sudah sekalian, kalau buat kebaikan harusnya nih kayak begini nih. Ya, yang diharapkan oleh para pahlawan pejuang kita adalah doa. Ya. Doa-doa kita nih yang diharapkan, bukan yang macam-macam itu. Makanya hati-hati nih, Ketua RT, hati-hati nih. Ya, iya berat tanggung jawabnya. Jangan sekedar nyenangin warga. Ingat, ya, kita bakalan mati. Nanggung dosa kita juga berat. Ya, dosa kita aja sendiri udah kita pikul berat. Nah ini kita pikul warga lagi. Lagi berat. Lah, agak berat lagi. Menteng berat. Ya, jangan dilayanin aja. Kita sebagai pimpinan ya kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap pemimpin akan bertanggung jawab kepada apa yang dia pimpinnya. Jangan kita enak-enakan. Wah, yang penting gue nyenangin orang dah. Nyenanginnya bagaimana dulu? Ya, kalau di situ rada-rada ada campur maksiat, tolong jauhin dikit. Tolong jauhin dikit. Gitu. Jadi kita jauhin, lama-lama hilang. Jangan bukan makin maju kemari. Kalau kemarin bogel, kita yang lebih bogel lagi. Wah parah ini. Iya. Jangan sudah sekalian. Terutama saya pesan nih kepada ketua-ketua RT, ya. Ya saya ingat banget dulu di zaman almarhum RW Haji Musa. Saya itu sering jadi panitia lomba di saat saya remaja. Pak Masim itu saksinya. Apa yang dilombakan? MTQ, azan, puisi. Tuh, selebihnya lomba-lomba ada tuh, lomba joget kagak ada. Iya, sampai saya pernah lomba ngikutin sampai tingkat kecamatan MTQ, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dadah saya mundur dah. Itu di zaman saya dulu waktu remaja. Jadi kegiatan kita sampai kepanitiaan itu. Waktu itu juri kita MTQ kagak ada potensi itu. Saya ngundang dari Cilungu, ya buru-buru saya hadirkan untuk apa? Untuk jadi dewan juri. Di mana adakannya? Di depan rumah almarhum Haji Musa. Nah ini kebaikan-kebaikan. Kalau yang begitu insya Allah tuh ada nggak pahalanya? Ada pahalanya. Kalau topeng monyet. Gitu dah kira-kira ya. Kita kan lagi bersyukur nih, lagi bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Ya, para pahlawan kita berjuang untuk kemerdekaan demi bangsa Indonesia. Dia lakon-lakonin. Bukan hanya pengorbanan tenaga, nyawa. Lawannya apa? Bom. Lah tadi cuma celurit aja kabur. Iya. Bom dihadapin kagak mundur. Lah kita baru cuma celurit aja udah kabur. Begitu. Kenapa? Karena dasarnya gak jelas. Kalau dulu yang dipertahankan jelas. Lah kalau sekarang dia pertahankan emang korban
Tuh, begitu. Iya, tapi solusi harus kita cari, ya. Jangan kita artinya melemah, semua warga melemah. Jangan. Maka saya berharap ini yang berperan adalah para RT, ketua RT. Karena ujung tombaknya adalah ketua RT. Ya, yang punya masyarakat langsung bukan PRW, ya apa? RT. Maka di mana forum-forum pertemuan warganya tolong disampaikan secara tegas, begitu. Syukur-syukur di situ ada Pak RW. Ya. Kalau Pak RW kan sengaja ngumpulin satu RW kan susah, kita beda ya, susah. Yang rajin ngadain pertemuan warga adalah RT. Maka di situ tolong ya dibantu juga Pak RW-nya. Ya, dengan melalui Bapak-Bapak RT aktif, yuk kita bergerak. Kalau perlu adakan sweeping. Kalau perlu libatkan anak-anak muda nih, anak muda yang masih energi, ya, ajak libatkan. Barangkali adakan pendekatan, ya, supaya mereka nanti menyadari diri. Apalagi bukan warga kita, ya, bukan warga kita usir lah jauh-jauh gitu. Hanya mencemarkan masyarakat kita aja. Nah ini, jadi saya himbau kerjasamanya kepada masyarakat kita memang perlu untuk mengatasi seperti ini. Itu pun bagian daripada perjuangan kita dalam rangka mengisi kemerdekaan. Kenapa? Ketika kita biarkan itu merajalela, berarti kita membiarkan pula ya ketidakbaikan, kemaksiatan. Ya. Sementara kita melanjutkan kemerdekaan ini harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang mendapat ridha Allah gitu. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surat An-Nahl al-Masalah ayat 40. Bisa dilihat di Al-Qur'an. Hadza min fadli rabbi. Gitu. Hadza min fadli rabbi. Inilah merupakan karunia Allah kepadaku. Itu sering kadang-kadang di mobil kita lihat ya, ada tulisan hadza min fadli rabbi. Itu orang saking bersyukurnya. Mungkin dia dapat mobil, dia punya mobil, dia itu mobil dituliskan pakai bahasa Arab. Hadza min fadli rabbi. Inilah merupakan karunia nikmat dari Tuhanku. Tapi ada terusannya itu ayat liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk menguji aku, katanya, nikmat yang Allah berikan hadza min fadli rabbi, ya. Liyabluwani, untuk menguji aku, ashkuru am akfur. Ya, apakah aku jadi orang yang bersyukur atau aku menjadi orang yang kufur? Gitu. Nikmat Allah kalau kita bayangkan begitu banyak sudah sekalian. Ya. Kagak kehitung nikmat Allah. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kau menghitung-hitung nikmat Allah gak akan sanggup. Kau akan menghitung nikmat Allah, saking begitu banyaknya nikmat Allah. Tapi kadang-kadang kita seringkali banyak yang ukur nikmatnya, ya, seakan-akan kita ini masih bersyukur, padahal kita udah keluar daripada rel syukur kita kepada Allah, gitu. Yang kita takutkan begini, kita belum sempat bersyukur nikmat Allah, ajal menyebut kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Sebenarnya kalau yang paling takut nih, maka kematian harus yang paling takut RW. Lah dia sering kemari di belakang kuburan, dia takut. Iya, harusnya kuburan itu bisa mengingatkan akan kematian. RW, RT yang sering datang kemari nih. Iya, ingat akan mati, gitu. Kalau ingat mati kan, ya Allah, gue ntar habis nangkap lenong mati lagi. Lagi aja dah. Ya. Aduh, gatal urusan ini. biarin aja. Dicemplak dah. Lagi kan.
Jadi sudah sekalian sadarilah bahwasanya sisa-sisa hidup kita ini perlu kita ingatkan, gitu. Jangan sampai kita lalai akan kematian. Banyak contoh orang sehat tiba-tiba mati. Gitu. Sebentar pulang dari mati. Jangan ya. Jangan ya. Orang sehat semua banyak dong. Banyak ngomong ya. Tuh. Jadi kita ini nikmat yang Allah berikan, asykur am akfur, atau kita jadi orang yang bersyukur nikmat Allah, apa orang yang kufur, gitu. Wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau dia bersyukur kepada Allah bukan untuk orang lain, pada hakikatnya untuk dirinya sendiri. Nggak ada yang diuntungkan orang lain. Ketika dia bersyukur atas nikmat Allah, untungnya buat diri sendiri. Ya. Kan tadi di ayat Al-Quran saya bacakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Siapa yang kufur akan nikmatku, maka azabku sangat pedih. Nauzubillah. Kalau kita bicara masalah syukur, yang pertama adalah syukur bil qalbi. Apa itu syukur bil qalbi? Syukur lewat hati kita. Yang pertama, bagaimana kita bersyukur dengan hati kita? Kita sadar betul bahwasanya kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha. Kalau bukan rahmat Allah, tidak bakalan merdeka Indonesia. Mana mungkin sih bambu runcing lawan bom Maryam? Ya, bom Maryam. Kalau kita menang, ini rahmat Allah. Sampai tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ditulis dengan berkat rahmat Allah yang sadar betul kita. Nah karena ini kemerdekaan adalah rahmat Allah. Allah memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, bukan untuk disemena-menakan, tapi untuk dirawat dengan baik, diisi dengan baik, ya, disyukuri nikmat itu. Saya singkat saja. Yang kedua adalah syukur bil lisan. Ya. Tadi kita sadar betul nikmat yang datang dari Allah, kita syukuri. Nanti akan ditambah nikmat. Nikmat bil lisan dengan ucapan. Yang pertama ketika kita dapat nikmat, alhamdulillah. Tapi bukan sekedar alhamdulillah. Bukan sekedar alhamdulillah, tapi banyak zikir-zikir yang diucapkan lewat lisan kita. Ada alhamdulillah, ada subhanallah, ada Allahu akbar, dan banyak lagi zikir-zikir lain yang bisa membasahi lisan kita. Dengan kata lain, bersyukur lewat lisan, banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak zikir kepada Allah. Jadi kadang-kadang zikir 33 aja udah kagak betah. Ya. Iya. Sholat kita berjamaah zikir 33 cuma 99. Udah kagak betah itu. Nah inilah kerjaannya siapa? Iblis. Paling bisa godain. Karena iblis pun bertarung. Ya. Kata iblis, siapa orang yang bisa keluar saya kasih kamu bonus. Iblis masih kasih bonus. Boleh jadi digodain tuh. Cepat dia keluar. Nah ini, makanya zikir tuh saya katakan di mana majelis,
Kalau sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, jangan ditinggalin. Bahkan Nabi berpesan ada satu doa yang jangan kau lupakan. Apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dan itu jangan dilupakan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini ada di dalam hadis Nabi. Jadi jamaah sekalian, lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Yang ketiga terakhir adalah lisan bil amal. Apa? Syukur bil amal. Ya. Dengan apa? Dengan perbuatan kita, tingkah laku kita. Itu syukur. Ketika kita rajin ke majlis-majlis taklim, rajin kita sholat berjamaah, itulah kita lagi bersyukur kepada Allah. Bahwa semua raga kita saya serahkan kepada Allah, saya bawa ke tempat-tempat kebaikan. Itu kita lagi bersyukur kepada Allah. Bukan kita nongkrong BKT. Iya. Kalau di BKT bukan kita lagi syukur nikmat itu. Ya, bukan. Datanya kemana syukur nikmat? Ke masjid, ke mushola, majlis taklim. Tuh. Baru kita lagi syukur nikmat. Alhamdulillah. Saya masih dikasih sehat. Si Anu udah stroke. Ya. Si Bola udah apa? Udah stroke. Nah kalau udah stroke bisa kira-kira sholat jamaah kita? Masya Allah. Jangan bisa sudah sekali. Ya. Orang stroke gampang banget sekarang. Ya. Cuma dikutik dong Allah tuh. Tek aja. Ya. Udah mulut mengok. Mau tuh bir. Bisa ngomong. Dikutik aja udah tuh. Apa sebabnya? Wah, dia salah makan. Salah sebenarnya. Bukan salah makan, emang udah urusan Allah tuh. Ya mungkin salah makan juga kali kemarin-kemarinnya. Ya, ada yang haram, ada yang subhan. Ya. Kalau halal udah saya baca dalam ngaji, insya Allah aman. Kalau makanan halal aman. Gitu. Yang ngaji di masjid kemarin itu sampaikan tuh. Orang makan makanan halal, kayak apa? Kayak orang kendaraan bensinnya pertama, begitu dihidupin langsung cek, kabur dia. Yang makannya barang haram itu kayak bensinnya air. Tuh motor dihidupin kagak hidup, cek, bensinnya air. Iya. Ada yang bensinnya campuran, yang subhat dihajar terus. Begitu, ya. Entar hidup, entar mati, entar hidup, entar mati. Begitu. Jadi kagak Bang, enggak langsam. Orang bensinnya apa? Bensin campuran. Begitu. Makanya kita kalau bisa bensinnya apa? Pertama 40 hari kita makan barang yang halal, maka doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperhatikan gitu. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita nih lagi syukur nikmat akan nikmat kemerdekaan dan syukur nikmat-nikmat yang lain. Ya, mudah-mudahan dengan kita syukur nikmat Allah berikan bimbingannya kepada kita sekalian, biasa kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi niyatil mazkur al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.